Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fisabila dengan NIM C1C025075 dari kelas R11. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya dengan materi cara menghitung pajak, norma penghitungan, serta cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama yaitu cara perhitungan pajak. Rumus PPN yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta rupiah. Nah, PPN yang terutangnya itu 10% dikali 25 juta. Jadinya 2.500.000. Nah, PPN sebesar 2.500.000 tersebut itu adalah pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Selanjutnya, cara menghitung PPh. Yang pertama, pajak dihitung dari penghasilan bersih, neto. Yang kedua, penghasilan bruto, yaitu gaji ditambah tunjangan dan ditambah penghasilan lain. Yang ketiga, penghasilan neto, yaitu bruto dikurang biaya seperti pensiun dan lain-lain. Nah, langkah perhitungannya, yang pertama, hitung penghasilan bruto. Yang kedua, hitung penghasilan neto. Yang ketiga, kurangi dengan PTKP. Yang keempat, dapatkan PKP, penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir, hitung pajak, PKP dikali tarif. Penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta untuk pribadi, 4.500.000 untuk yang sudah menikah, dan 4.500.000 per tanggungan, maksimal tanggungan 3. Nah, tarif pajak penghasilan yaitu kurang dari 50 juta 5%. Kalau 50 sampai 250 juta itu 15%. 250 sampai 500 juta itu 25%. Dan yang terakhir 500 juta itu 30%. Nah, contoh perhitungannya itu ada Adit yang merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Nah, Adit bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain itu senilai 100 juta rupiah. Nah, Adit membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajaknya. Nah, hitung penghasilan bersih atau penghasilan bruto dikurang beban tanggungan, yaitu 100 juta dikurang 2 juta jadinya 98 juta. Lalu hitung PTKP, yaitu pribadi ditambah istri ditambah anak, itu 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 lagi ya. Jadinya 63 juta. Nah, lalu hitung PKP, yaitu penghasilan bersih dikurang PTKP, yaitu 98 juta dikurang 63 juta. Jadinya 35 juta. Nah, hitung pajak penghasilan yaitu PKP dikali presentase PPh. Karena PKP Adit kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5%. Dan PKP-nya yaitu 35 juta dikali 5%, jadi 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Adit selama setahun yaitu sebesar 1.750.000 rupiah. Lalu ada norma penghitung penghasilan neto atau NPPN, yaitu metode yang digunakan wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto selama 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, sehingga setelah penghasilan neto diperoleh, wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Kemudian norma perhitungan pajak itu ada 2, ada umum dan khusus. Kalau yang norma penghitungan umum
berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Lalu norma penghitungan khusus yaitu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Kemudian yang terakhir itu ada cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Langsung ke contoh, ada PT Vita terdaftar di KPP Jurangmangu pada bulan Februari 2017 mengangkut alat-alat perkantoran senilai 2 miliar dengan kapal dari Cina menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan imbalan senilai 32 juta rupiah dengan biaya yaitu biaya perjalanan sebesar 20 juta. Selain itu, pada bulan Maret 2016 ternyata juga mengangkut produk kerajinan kayu senilai 600 juta rupiah milik PT Mika dengan kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju Pelabuhan Pahang, Malaysia. Atas hal tersebut, PT Vita memperoleh penghasilan senilai 28 juta dengan total biaya perjalanan sebesar 20 juta. Nah, cara menghitung pajak dengan norma perhitungannya yaitu dasar hukumnya KMK nomor 416 garing KMK 04 garing 1996 pajak penghasilan pasal 15 Februari yaitu 1,2% dikali 32 juta sama dengan 384 juta. 384.000. Nah, pajak penghasilan pasal 15 Maret 1,2% dikali 28 juta yaitu 336.000 rupiah. Jadi total pajak penghasilan pasal 15 yaitu 720.000 rupiah. Itu sudah final. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.